Hai everybody, selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan saya harap teman-teman menonton hingga akhirat. Oke teman-teman, pada video ini saya akan memberikan sedikit triks analisa simpel ya untuk pemula. Bagaimana pemula bisa cuan dengan analisa simpel dan resiko kecil. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat syarat-syaratnya. Kita di sini menggunakan 3 EMA, yaitu yang pertama EMA 13, EMA 35 dan EMA 50. Kita mengandalkan cross garis-garis EMA tersebut atau persilangan pada garis-garis EMA tersebut. Dan syarat kedua yaitu perhatikan SNR, SND terdekat yang mencegah gagalnya persilangan teman-teman. Dan kita menggunakan indikator RSI untuk melihat oversold maupun overbought ya. Dan yang paling penting ini harus memahami market struktur agar lebih akurat teman-teman. Nah, kita langsung saja nih ke marketnya. Di sini saya sudah menggunakan 3 garis EMA. Yang pertama yaitu EMA 13 yang warna kuning. Teman-teman bisa lihat monitor ya. Yang warna biru ini EMA 35 dan yang warna putih adalah EMA 50. Garis-garis ini membantu kita untuk menganalisa teman-teman akan terjadi pembalikan tren atau koreksi tren ya. Nah, akan mempermudah pemula dalam untuk open posisi agar bisa lebih cuan. Di sini saya menambahkan satu lagi yaitu RSI. Periodenya default ya, bawaan dari MT4 atau MT5 14 yaitu. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, bagaimana cara memaksimalkan open posisi kita agar tidak tersliding atau tidak kena stop loss ya? Saya juga ingin memberitahukan bahwa di teknik ini ataupun cara open posisi yang saya berikan ini juga ada risikonya. Namanya teknik tidak ada 100%. Sebelumnya saya sudah review, sudah mencari tahu caranya. Dan dari 10 open posisi saya hanya loss 2 kali terkena stop loss. Nah, saya akan membagikan teknik ini, siapa tahu teman-teman membutuhkan dan bisa mencoba di akun demo dulu ya, memastikan di akun demo. Oke, saya ulangi, di sini saya memakai 3 garis EMA. Yang pertama ada EMA 13, EMA 35 dan EMA 50. Nah, bagaimana cara open posisinya? Begini teman-teman. Bisa kita lihat di market sebelumnya. Sebentar. Nah, saya menunggu garis EMA bersilangan. Teman-teman bisa melihat di sini garis EMA bersilangan 3. Dan kita lihat di RSI. Nah, di RSI sini belum di area jenuh jual. Jadi kita masih bisa ambil open posisi sell, menjual ya di daerah ini. Tapi tidak semua kondisi kita bisa membeli atau menjual ya teman-teman pada saat persilangan. Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, di sini bakal kita kena yang namanya stop loss. Kenapa? Karena marketnya sideways. Market sideways sangat dilarang kalau panutan kita open posisi pada garis EMA. Namun, asalkan teman-teman sabar menunggu garis EMA mekar atau bersilangan seperti ini, yang di kanan ini ya. Misalkan di sideways, teman-teman terkena yang namanya stop loss. Teman-teman langsung sabar aja untuk recovery-nya. Dia bakal mekar seperti ini teman-teman. Akan bersilangan 3 seperti ini dan membuat tren baru. Setelah sideways melanjutkan tren atau tren pembalikan. Nah, di situ teman-teman bisa lagi untuk recovery. Dengan syaratnya seperti saya bilang tadi. Yang pertama, bentar ya saya lihat dulu. Yang pertama perhatikan SND. SND terdekat atau SNR terdekat di sini tertembus. Saya garis dulu. Nah, di sini tertembus, di sini teman-teman sudah bisa open posisi. Atau kalau masih ragu karena ada SNR lainnya di bawah. Nah, tembus ini teman-teman bisa open posisi sell. Dan kita juga perhatikan RSI. Nah, di candle ini dia baru menyentuh area jenuh jual dan belum masuk ya. Nah, kalau jika sudah masuk seperti ini, teman-teman harus cut loss, take profit. Kenapa? Karena bisa jadi ini pembalikan tren.
Namun di sini masih terus sampai ke bawah. Jika dia memasuki area jenuh jual seperti ini, teman-teman jangan open posisi lagi, saran saya. Nah, kita cari yang lain. Nah, di sini belum bersilangan. Nah, di bagian ini bersilangan 3 ya. Dia menembus SNR terdekat dan teman-teman bisa open posisi lagi di sana. Dan ini lumayan loh. Sampai take profit bisa kita tandai di area RSI ya, di bagian sini. Nah, jika dia menyentuh atau masuk ke dalam area jenuh jual, nah di situ bisa kita take profit teman-teman. Jadi simpel aja. Nah, begitulah cara saya untuk mendapatkan ya dengan modal minim. Sebelumnya dengan modal saya 30 US sekitar 2 harian lah saya bertrading, dan sekarang sudah saldo saya sudah di angka 70-an ya. Sebentar, saya tarik dulu. Nah, di angka 70-an saya cuma mengandalkan persilangan garis MA dan memahami struktur market ya. Kenapa? Struktur market itu sangat penting teman-teman. Misalkan kita menganalisa, dia akan kembalikan tren. Dan sini dia membuat yang namanya lower high, lower low, lower high, lower low. Namun di bagian sini dia tidak sanggup membuat yang namanya low lagi, dan malah membuat yang namanya higher high. Dan di sini membuat higher low. Nah, itu ciri-ciri pembalikan tren. Teman-teman juga bisa menganalisa dengan cara menggunakan garis trend line. Seperti saya coba saat ini, saya menggunakan garis trend line ya untuk melihat penembusan, dan dia malah membuat yang di sini namanya higher high dan membuat higher low lagi, lalu ke atas. Nah, di situ makin akurat persilangan garis MA kita teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini garis MA persilangan, dan dia belum di area jenuh beli. Jadi kita bisa buy di sini. Stop lossnya, stop loss maksud saya take profitnya bisa di bagian sini, karena dia sudah hampir menyentuh yang namanya jenuh beli ya, dekat sini. Teman-teman juga harus memperhatikan trennya. Pokoknya yang paling penting itu market struktur. Kita juga bisa menganalisa di time frame lebih besar ya. Kita lihat di time frame lebih besar untuk meyakinkan kita akan untuk open posisi persilangannya. Nah, sini sedang uptrend. Ya, kita cari celah aja untuk persilangan uptrend teman-teman. Kenapa? Karena itu memperkecil risiko kita. Oke, sebentar saya contohkan lagi. Nah, persilangan ke bawah ya. Yang pertama di sini dia sudah membuat yang namanya higher high. Tapi dia tidak sanggup untuk membuat higher high yang baru di atas. Seharusnya kalau dia akan melanjutkan tren, dia seharusnya membuat higher high lagi di bagian sini teman-teman, bagian sini, dan menembus higher high yang lama. Namun di sini dia tidak sanggup dan malah membuat yang namanya lower high. Nah, makin lama resistennya semakin turun. Teman-teman bisa lihat ya, resistennya semakin lama semakin turun, dan itu bisa menambah keakurasian kita untuk open posisi sell apabila terjadi persilangan di sini. Nah, di sini persilangan, dan teman-teman bisa lihat di area RSI itu belum di area jenuh jual, dan kita bisa ambil open posisi jual di sana. Nah, sampai area RSI di jenuh jual. Nah, bagian sini ya teman-teman bisa lihat. Nah, itu kita langsung take profit aja teman-teman, gak usah di tahan-tahan lagi. Namanya kita juga scalping. Scalping itu ya cepat masuk ya cepat juga keluar. Ya sesuaikan dengan saldo teman-teman. Mau open posisi di lot berapa, 0,01 atau 0,02 seperti saya kemarin. Saya dari 30 US itu dari open posisi dari 0,02. Dan risk rewardnya juga seperti trader lain ya, 1:2. Itu aja, nggak usah tamak, karena takutnya dia bakal kembalikan dan malah profit kita makin habis. Nah, di sini kita terkena yang namanya stop loss ya, tapi di sini belum persilangan loh teman-teman. Kalau teman-teman open posisi tadi, seharusnya di sini tidak bisa open posisi ya. Seharusnya di sini tidak bisa open posisi. Kenapa? Karena dia baru membuat yang namanya higher high. Dia belum membuat higher low. Nah, di bagian sini dia membuat yang namanya HL, higher low ya. Nah, di sini kita menunggu candle konfirmasi teman-teman.
untuk meyakinkan kita bakal akan ada persilangan garis SMA ke atas. Nah, di sini tadi siang saya open posisi ya, tapi saya tidak record karena menggunakan HP teman-teman. Jadi saya tidak record. Di sini saya open posisi buy karena dia juga kita bisa lihat di garis di indikator RSI dia juga belum ada di area jenuh beli ya. Intinya teman-teman harus fokus dalam satu teknik. Jangan perbanyak teknik dahulu, pelajari satu dan fit konsisten dengan satu teknik. Dan jika gagal, teman-teman harus evaluasi kenapa teknik teman-teman itu gagal. Saya tidak menyarankan langsung di akun real loh, di akun demo terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, tips dan trik untuk mendapatkan 20 US per hari, dari 15 sampai 20 US per hari dengan modal minim. Misalkan teman-teman deposit 30 ya, dari modal 30 itu udah bisa cuan lumayan loh per hari. Bayangkan per bulannya bagaimana, apalagi per tahun. Asalkan tidak teman-teman WD ya. Dan terapkan juga risk rewardnya 1:2 teman-teman, jangan rakus. Kalau emang sudah terkena yang nama stop loss, jangan digeser lagi stop lossnya. Teman-teman bakal berharap ini bakal naik, jangan. Segera stop loss langsung. Kenapa? Karena itu bakal kebiasaan buruk. Ini bakalan naik. Analisa teman-teman udah salah. Teman-teman menganalisa naik, sedangkan dia bakalan turun. Dan teman-teman malah menurunkan yang namanya stop lossnya dan berharap marketnya naik. Market jangan dilawan teman-teman, kita yang ikut arahnya kemana dan dengan memperhatikan market struktur yang baik. Dan ya, percuma dengan ada indikator yang bisa membantu kita dalam menganalisa. Oke, jika ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar saya. Jangan kolom komentar video orang lainnya teman-teman, karena saya tidak bisa membacanya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini. Saya Virgen Hari, pamit undur sendiri.